Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Mohon izin bertanya, apabila kita beribadah, apakah boleh senantiasa mengharapkan pahala dan surga, atau seharusnya kita beribadah saja sebagai seorang hamba kepada Khaliknya? Begini ya, saya beri garis tengah ya. Kalau kita, itu kan ada cerita di kitab Ihya milik Imam Ghazali, juga hampir semua kitab menerangkan ibadah itu ada tiga. Ada ibadah tujar, ibadahnya pedagang. Di mana-mana itu yang namanya pedagang itu mikir untuk rugi. Jadi mau sholat karena ada pahala surga. Gitu. Ibadah tujar. Terus ada ibadatul abid. Orang yang karena takut ya, karena disuruh takut. Ya, karena kita mentalnya budak ya namanya takut ya nurut gitu. Tapi yang paling baik itu ibadatul akhror. Ya dia beribadah itu sesuai fakta ya, sesuai al-haq. Saya kemarin ngaji di Gresik juga sering ngaji lah. Ikhlas itu ibadahnya karena Allah Ta'ala. Itu mungkin hati kita sering nggak ikhlas, tapi ilmu kita ikhlas. Saya berkali-kali bilang ilmu itu segala-galanya. Karena kalau hati itu nggak stabil, maka kuatkan ilmu. Makanya untuk la ilaha illallah itu Allah tidak mengizinkan fatayakun, tapi fa'lam. Fa'lam itu ilmu. Ilmu itu la yuqabilu syakka walal irtiyaq walal nakid. Ilmu itu tidak mungkin enggak benar. Asal itu ilmu. Maka la ilaha illallah itu dimulai dari kata fa'lam. Fa'lam itu ilmu, ketahuilah. Saya beri contoh gini yang paling gampang. Saya ulang lagi ya. Kita mulai kecil sampai sekarang. Ini mengatakan kertas ini pasti putih. Mulai kecil sampai sekarang, sampai nanti kita mati akan mengatakan kertas ini putih. Dan itu tidak ada yang gaji, seorang lagi tidak ada yang gaji. Kita bilang putih ya tidak ada yang bayar, kita bilang putih ya tidak ada yang ngancam. Artinya apa? Lama sekali kita ngomong sesuatu yang benar itu tanpa ingin dapat upah. Karena ini putih kita katakan putih dan tidak minta upah. Karena apa? Kita mengatakan fakta. Nah, Allah sebagai Tuhan itu fakta. Kenapa sih kamu mengatakan Allah Tuhan aja kok nunggu dikasih surga? Kamu mengatakan yang putih itu putih, yang hitam kamu hitam. Selama ini tidak ada yang bayar juga mau. Artinya kalau ngomong hak gue yang ikhlas itu. Nah, itu namanya ilmu. Ilmu itu akan memandu kita untuk hak. Selama ini kita mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Ya nggak ada yang gaji. Kan tidak bisa misalnya kita ditanya guru kita zaman kita sekolah. 2 tambah 2 berapa? Ya Bu Guru mau ngasih berapa? Kalau dikasih uang jawab 4. Kalau enggak tak jawab 3. Kan enggak ada begitu. Karena kita ingin jadi orang yang benar ya tetap 2 tambah 2 kita jawab 4. Padahal enggak ada gajinya. Nah, kenapa? Karena itu kenyataan. Nah, Allah Tuhan itu kenyataan. Kenapa kamu Tuhan kan nunggu dikasih surga? Itu cara berpikir orang ikhlas. Ya Allah tetap selalu Tuhan. Maka dalam sebuah hadis qudsi itu masyhur itu di kalangan ulama. Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani di jannatin aw narin. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Saya itu heran kata Allah kira-kira gitu. Orang yang menyembah saya karena ingin surga atau takut neraka. Andai kan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya ini tidak Tuhan? Kan saya tetap Tuhan kata Allah. Meskipun saya tidak menciptakan surga atau neraka. Artinya Allah sebagai Tuhan itu ya sudah permanen. Meskipun andaikan Allah tidak menciptakan surga atau neraka. Maka kata ahli tafsir, saya ulang lagi kata ahli tafsir. Di Quran itu ada fattakun naro, takutlah neraka. Itu makom orang biasa, orang kebanyakan. Tapi kalau fattakun ya ulil albab, itu makomnya orang khusus. Fattaku mongko dia sira kabeh ning ingsun ya ulil albab. Kalau kamu orang yang takut Allah betul, yang punya akal, takutnya sama Allah, bukan sama neraka. Fattakun ya ulil albab. Jadi, ya soal kita nanti tetap takut neraka ya nggak apa-apa basyariah ya. Kita punya fisik yang tidak mungkin mampu menghadapi neraka dan kita diancam Allah dengan neraka ya kita takut neraka. Itu pun karena Allah menakutkan kita pada neraka, bukan karena nerakanya itu sendiri. Jadi kalau latihan ikhlas, saya ulang lagi itu dimulai dari ilmu. Saya itu kalau pas tahajud, pas tafakur, saya kalau tahajud juga nggak lama. Tapi tafakurnya yang lama itu mesti begitu. Lama sekali saya mengatakan yang putih itu putih, yang hitam itu hitam, yang merah itu merah. Dan selama ini nggak ada yang gaji.
Toh saya katakan saja seperti itu, karena itu hak, karena itu sesuatu yang benar. Begitu juga Allah itu Tuhan, itu hak sesuatu yang benar. Kenapa kita harus minta gaji? Nah, itu latihan ikhlas seperti itu. Pastikan dengan ilmu. Nah, tapi kalau hati ya kemana-mana. Namanya hati itu kan banyak, ya banyak keinginan lah, banyak gejolak. Tapi kalau ilmu itu enggak. Ilmu itu permanen. Sehingga untuk ilmu tauhid, untuk hal-hal yang prinsip dalam akidah itu pengawalnya itu satu, hanya ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ilmu. Karena kalau rasa manusia itu kan, misalnya begini, orang berdoa. Namanya orang berdoa sama Allah kan mintanya terkabul. Itu hati. Minta terkabul itu hati. Dalam ilmu enggak. Kalau ilmu gini, ya Allah saya ini hamba. Sehingga selayaknya minta kepada engkau. Dan saya minta ini bukti bahwa saya lemah. Bisanya minta. Dan tahu saya engkau bisanya memberi. Saya pengalaman saya meminta, engkau bisanya memberi. Dengan pengalaman ilmu itu diberi atau tidak diberi, kamu tetap jadi orang yang benar. Karena sudah minta kepada zat yang benar. Makanya kata Syekh Abdul Al-Haddad, doa itu gak penting mustajab apa enggak, itu sudah ibadah. Karena bukti kamu kemawula sama Allah, bukti kamu merasa lemah sehingga minta kepada Allah. Itu akal, itu ilmu. Tapi kalau suruh dirasa, jual jaluk, rasa sembadani, rasa jaluk lah, itu sudah repot kalau sudah pakai gitu. Jadi kalau ilmu itu derajatnya itu tinggi sekali. Karena ilmu tadi, ilmu itu layak balun nakir, tidak bisa salah. Makanya dalam latihan berdoa itu, ketika kita berdoa, ya Allah saya ini hamba, bisanya meminta, dan kau Tuhan, bisanya memberi. Dengan seperti itu mustajab dan mustajab itu nomor kesekian, dikabulkan apa enggak ini nomor sekian. Tapi merasa hamba ini yang mahal. Sehingga dalam sebuah syair dikatakan, Allah itu siapa? Zat yang kalau kamu tidak minta Allah tersinggung. Allah itu zat yang menganggap kamu doa itu ibadah. Sehingga disebut doa mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Karena dengan berdoa berarti kamu fair, mengakui lemah kamu. Ibarat kita dengan majikan ya, kalau kita minta itu bukti kamu merasa buruk, merasa bawahan. Jadi minta saja itu sudah nilainya plus, berarti merasa ubudiyah, merasa kamu itu di bawah Allah. Nah, sehingga terus nanti urusan hati ingin terkabulkan, ini urusan kedua. Tapi yang penting perasaan kita ini menghamba. Buktinya apa? Kita bisanya memohon sama Allah. Makanya nggak boleh doa menggurui Allah itu nggak boleh. Kalau doa itu menghamba itu ya artinya kalau Allah nyembadani ke monggo, nggak apa-apa. Wong kita ini minta itu sudah bukti kebaikan kita, mengakui Allah itu pemberi. Ya saya ulang lagi ya, kita misalnya sebagai manusia, ada orang sampai minta ke kita, itu orang itu berarti husnudzan sama kita. Satu husnudzan bahwa kita ini dianggap memberi. Namanya diminta itu berarti kita dianggap bisa memberi. Sama orang minta sama Allah itu artinya kamu beriman bahwa Allah itu pemberi. Dan kamu apapun hebatnya sebagai manusia itu hanya peminta. Nah, dengan status seperti itu sudah ada ubudiyah, ada kehambaan di sini. Ada nilai luar biasa di doa itu. Nah, makanya kata Syekh Abdul Haddad masyhur itu, fa du'ai wa ibtihali dalil syahidun li iftiqari ya Allah. Saya minta kepada engkau itu bukti saya butuh engkau. Jadi saya mohon makanya semua yang berdoa itu nilainya harus nilainya ilmu, bahwa meminta saja itu sudah ibadah. Karena sama juga Anda ikrar ya Allah saya ini lemah, bisanya minta, dan kau yang maha kuasa bisanya memberi. Nah setelah itu karena kita yakin Allah itu lebih tahu, cara nyembadatinya juga terserah Allah, bukan terserah kita. Kalau terserah kita mungkin hal itu tidak baik untuk kita. Saya berkali-kali cerita, di kitab Hikam itu ada cerita lucu. Ada seorang hamal itu tukang manol ya, tukang pekerja ngangkut barang itu, kalau bahasa Arabnya hamal. Dia tiap hari itu hamal, tukang manol di pasar, ngangkut barang orang dari pasar dibawa ke mobil kalau sekarang mungkin ya, terus dapat upah. Setelah dapat upah bisa beli nasi satu piring, dia pulang. Terus dia pulang tuh agak-agak gimana sama Allah, ya Allah saya ini kekasihmu, fokus saya itu hanya ibadah. Tapi gara-gara saya miskin harus kerja. Padahal orang ini benar-benar orang dekat Allah, dapat upah satu piring nasi sudah pulang dia, terus ibadah lagi di masjid. Singkat cerita dia, ya Allah, saya ini ingin dapat rezeki yang nggak usah kerja.
Singkat cerita suatu saat dia dicurigai maling, mencuri terus dipenjara. Penjara tiap hari dapat makan. Terus tanya dia sama Allah, ya Allah kenapa saya di penjara? Katanya kamu minta rezeki tanpa kerja. Terus kita tanpa kerja ya orang di penjara itu kan tiap hari dapat makan, tidak usah apa kerja. Semenjak itu dia hati-hati dalam berdoa itu. Jadi khayal manusia itu kan repot, minta rezeki tanpa kerja. Dia lupa kalau rezeki tanpa kerja ya di penjara itu kan. Nah hal-hal seperti ini namanya menggurui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nggak boleh. Jadi makanya banyak ulama mengatakan doa yang aman itu yang kuwarid, yang ada syaratnya sampai Rasulullah SAW. Karena kalau doa kita ini apa ya, seenaknya meskipun itu baik. Saya sering mencontohkan begini. Ya Allah saya ingin jadi orang kaya, biar bisa ngrumat yatim 10.000. Itu ya repot kalau disembadani Allah. Harus sama tanya, repotnya gimana Gus? Kalau Allah nuruti kamu itu harus membunuh 10.000 bapak. Karena untuk menjadi yatim harus bapaknya mati dulu. Ya enggak? Setelah yatim, setelah bapaknya mati harus baru jadi apa? Yatim. Jadi ribet seperti itu. Doa yang umum saja. Ya Allah saya ingin jadi orang baik, saya jadi orang yang bermanfaat. Tidak usah detail-detail gitu. Kalau kamu berdoa, ya Allah saya ingin jadi orang kaya yang bisa merawat orang miskin 10.000. Berarti Allah harus menciptakan orang miskin 10.000 supaya kamu rawat. Sehingga nggak usah lah. Makanya ketika Rasulullah nanti di akhir zaman banyak orang berlebihan dalam doa. Itu nggak baik. Ya sudah kalau berdoa, ya Allah saya ingin jadi orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang umum-umum saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak usah yang jelimet-jelimet. Nanti kalau yang jelimet-jelimet jangan-jangan tadi minta rezeki tanpa kerja ternyata dapatnya di penjara.